Kalian percaya nggak sih Ahmad Dhani digonjang-ganjingin cerai dan ada katanya perselingkuhan dengan siapa? Ari Lasso. Bener nggak sih itu beritanya guys? Bener nggak? Kasih tahu saya ya. Pemirsa, tiada angin, tiada hujan, isu perceraian Ahmad Dhani dan Mulan Jameela kembali menerpa rumah tangga mereka dan viral mengguncang media sosial setelah sebuah video di akun TikTok menarasikan bahwa keduanya tengah menjalani proses cerai. Tak butuh waktu lama, kabar itu pun langsung menyebar ke berbagai platform dan membuat heboh publik. Isu bermula dari unggahan akun TikTok @deddy_mariadi_02. Kabar viral tersebut langsung mengundang reaksi dari psikolog Lita Gading yang kian mentahbiskan dirinya sebagai musuh utama Ahmad Dhani sejak dirinya dilaporkan Dhani ke polisi terkait perundungan anak. Terbaru, Lita kembali menyulut api dengan menyatakan isu perceraian Ahmad Dhani dan Mulan Jameela sengaja dihembuskan sendiri oleh pihak Dhani. Lita menuding kalau reaksi Dhani yang emosi dan marah atas pemberitaan itu hanya dibuat-buat supaya isu tersebut menjadi besar. Hal itu dilakukan untuk menutupi status Dhani dan Mulan yang tengah diadukan Lita di Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasangan ini terancam dilengsarkan partainya jika putusan MKD menyatakan keduanya bersalah. Kalian percaya nggak sih Ahmad Dhani digonjang-ganjingin cerai dan ada katanya perselingkuhan dengan siapa? Ari Lasso. Bener nggak sih itu beritanya guys? Bener nggak? Kasih tahu saya ya. Itu hanya pengalihan isu guys, karena dia mungkin ada ketakutan bahwa dia sedang dilaporkan sebagai indikasi orang-orang yang tidak kompeten di Mahkamah Konstitusi untuk pensiun DPR seumur hidup kita hapuskan. Di mata Lita Gading, apapun yang dilakukan Dhani dan Mulan selalu disorot dan dijadikan bahan untuk menyerang kehidupan pasangan selebritis itu. Apalagi keduanya saat ini menjabat sebagai anggota Dewan yang terhormat di DPR RI, sementara Lita tengah gencar mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi diminta menghapus uang pensiun bagi anggota DPR RI. Sebab di mata wanita bernama lengkap Lita Linggayani ini, Dhani dan Mulan yang dinilai tidak berkompeten sebagai anggota Dewan yang terhormat. Aduh, yang diberitain soal pribadi melulu. Kapan kalian memberitakan soal pekerjaan kalian di DPR? Harusnya menanggapi hal ini tuh santai lah, jangan sampai kayak begitu. Harusnya dia berterima kasih dong. Anaknya di counter sama saya agar tidak ada lagi pembulian. Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tak hanya kepada Dhani, Lita juga gencar menyerang Mulan Jameela terkait kostumnya saat manggung di Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. Bukan cuma dia nyanyi, tapi penampilannya tidak mencerminkan seorang anggota DPR dan menggunakan bajunya pun, oh my god, kalian bisa menilai sendiri ya guys. Meski isu perceraian rumah tangga Dhani dan Mulan hanya hoax dan tak bertahan lama, namun reaksi Dhani dan Mulan saat membantah kabar itu justru menjadi sorotan karena keduanya menunjukkan respons yang sangat berbeda satu sama lain. Lantas apa reaksi Dhani dan Mulan? Nauzubillah min dzalik, dan apapun yang telah kami lalui, berikanlah kami kesabaran dan berikan hikmah kebaikan untuk kami semuanya. Tulis Mulan Jameela di Instagram pribadinya. Ya memang yang bikin aku 21 November adalah tepat 100 hari meninggalnya almarhum Mpok Alpa. Suami mendiang Mpok Alpa, Aji Darmaji pun berencana mengajak anak-anaknya untuk khusus melakukan ziarah ke makam almarhumah. Namun di balik rencana indah itu terselip kabar tidak sedap. Aji Darmaji yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya diam-diam Kamis kemarin resmi mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini cukup mengejutkan mengingat September lalu Aji mengajukan hak perwalian ke PA Jaksel atas keempat anak mendiang, 1 dengan suami pertama, 3 dengan dirinya,
dan saat itu alasannya murni demi jadi wali anak-anak. Kalau itu nanti langsung aja tanya ke prinsipal gitu, karena saya pun di sini diamanahkan untuk melakukan pendaftaran aja gitu untuk permohonan penetapan. Benar, itu didaftarin sama lawyer kayak gitu. Jangan berasumsi wah negatif saya mau ini wata, enggak sama sekali, karena ada sesuatu yang harus diurus kayak gitu. Seperti kayak apa-apa kayak gitu, jadi lebih mempermudah juga untuk pengurusan itu gitu. Langkah terbaru Aji membuat ia kembali dituding memang ingin kuasai harta almarhumah, terbukti meminta jadi ahli waris. Benarkah hal tersebut ia lakukan semata-mata bukan hanya demi urusan harta, namun untuk kepentingan masa depan anak-anaknya dan juga untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan almarhumah. Harta yang bersama itu, yang kita bersama ya untuk anak semuanya, pokoknya untuk anak. Gimana caranya biar anak-anak tuh bisa sekolah, bisa kuliah kayak gitu kan, kita juga melanjutkan hidup kayak gitu kan. Ini buat menyelesaikan urus-urusan almarhumah kayak gitu kan. Ada yang harus publik, ada yang enggak kayak gitu. Sementara itu masih merasa sangat kehilangan sahabat baik, sahabat lucu dan juga seru. Irfan Hakim masih terus menangisi kepergian Empo Alpa. Air matanya tidak pernah kering, membayangkan kenangan-kenangan indah yang sulit untuk dilupakan. Tak hanya itu, kabarnya baik Irfan Hakim dan Raffi Ahmad juga akan datang ke acara tahlilan 100 hari meninggalnya Empo Alpa. Apalagi selama ini mereka dikenal cukup dekat dan perhatian pada almarhumah. Di almarhumah Papa meninggal dunia, saya tuh menjemput ke rumah sakit, mengantar ke rumah duka, tapi tidak sempat mengantarkan ke makamnya. Setelah itu juga ada perasaan berat, gak berani, belum siap itulah ke makamnya. Disempetin saat itu aku mampir dan ke makam berdoa. Langsung pas itu aku flashback kegiatan bareng almarhumah, langsung nangis seketika. Satu dia beneran kangen banget.